Oke, kali ini kita punya soal tentang tangki yang bocor. Jadi soal tangki bocor ini kalian ilustrasikan ya, biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi diceritakan ada sebuah tangki tingginya 2 meter, berisi penuh air. Oke, jadi ini ada tangki. Tingginya 2 meter penuh air ya. 2 meter. 2 meter ya kan. Jika pada dinding tangki terdapat lubang kebocoran yang luasnya 0,5 cm persegi dan tinggi dari dasar tangki 20 cm. Jadi sini ada lubang nih, lubang. Karena ini lubang, otomatis airnya keluar dong. Ini nanti dia meluncur seperti ini, seperti air pancuran gitu ya, keluar ya. Dengan kecepatan V, kemudian ketinggiannya ini 20 cm ya. Dimana luasnya A-nya ini sama dengan 0,5 cm persegi. Ini diubah ke meter persegi. Jadi nanti 0,5 dikali 10 pangkat negatif 4 meter persegi ya. Karena dari cm ke meter itu naik 2 dibagi 100 karena dia kuadrat. Berarti dia dibagi 10 pangkat min 4 sorry, min 2 pula. Min 4 ya. Min 4. Nah. Ya kuadrat. Berarti jadinya min 4 yang harusnya dibagi 100 jadinya dibagi 10.000. Jadi pertanyaannya itu berapa kelajuan airnya? V-nya berapa ini? Oke, pertanyaan yang pertama V-nya berapa? Untuk mencari V, V ini adalah akar 2 kalikan G dikalikan delta H. Delta H-nya ini adalah ketinggian air ke lubang. Delta H. Jelek banget delta H. Ya. Delta H-nya ini adalah tinggi permukaan air permukaan air dari lubang. Jadi tinggi permukaan air dari lubang itu yang ini. Ini kan permukaan air ke lubang. Nah, ini kan 20 cm diubah ke meter, dibagi 100. Jadi ini 0,2 meter. Berarti 2 meter dikurangi dengan 0,2. Berarti ini 1,8 meter delta H-nya. Ya. Jadi delta H-nya itu adalah tinggi seluruh air ini dari atas permukaan sampai ke dasar tabungnya. Sementara delta H itu adalah dari permukaan air sampai ke lubangnya aja. Karena inilah yang menekan si air sehingga dia keluar. Karena kan tidak berpengaruh dia. Nanti kan sudah sampai sini ya udah enggak akan meluncur lagi ini airnya. Maka sisa airnya itu 20 cm tidak akan keluar. Makanya dia pakai delta H yang 1,8 meter di atas permukaan di atas lubang air sampai ke permukaan airnya. Maka nanti nilai V-nya sama dengan ini A yang A ya, sorry, ini yang A. Maka V-nya sama dengan akar 2 dikalikan G. Gini percepatan gravitasi bumi, saya pakai angka yang mudah 10 meter per sekon kuadrat karena kadang ada di buku 9,8 ya. Kita pakai angka yang mudah aja. 10 delta H-nya 1,8. Nah, berarti nanti V-nya sama dengan akar dari 1,8 18 kali 2 36. Akar dari 36 berarti V-nya sama dengan 6 meter per sekon. Nah, inilah dia kecepatan air yang mengalir. Kecepatan air yang mengalir. Kecepatan air yang keluar ya. Yang keluar dari lubang. Yang keluar dari lubang. Yang keluar dari lubang. Dari lubang. Selanjutnya yang B. Yang B dia nanya jarak jatuh air diukur dari dinding tangki. Oke, jadi ini dia nanya jarak peluncurannya X-nya ini berapa? Berapakah nilai X-nya? Nah, oke. Untuk nilai X itu sama dengan 2 akar H atas dikalikan H bawah. Oke, ini dia untuk menghitung nilai X ya. X itu adalah 2 dikalikan akar dari HA dikalikan HB. A ini adalah tinggi air di atas lubang. Di atas lubang atau delta H ya. Kalau HB ini adalah tinggi air di bawah lubang. Nah, ini. Jadi nanti X-nya sama dengan 2 akar HA-nya, H di atas lubang ya. 1,8. Nah, ingat 1,8 H di bawah lubang. H di bawah lubang yang ini. Nih. Ini HB. Ini HA. Jadi HA itu sama dengan delta H ya. 0,2. Berarti nanti X-nya sama dengan 2 dikali akar. Ini 0,36. Berarti X-nya sama dengan 2 dikalikan 0,6. Berarti X-nya sama dengan 1,2 meter. Oh ini.
Nah, ini adalah jarak pancarannya. Pancaran air dari permukaan dari dasar tabung ya. Dasar tabung. Oke, sementara yang C banyaknya massa air yang menyembur setelah setengah menit. Oke, massa air yang menyembur setengah menit. Jadi ini pakai debit. Dia nanya M-nya berapa? Di mana T-nya sama dengan setengah menit. Setengah menit itu berarti kan diubah ke detik ya. Setengah menit ya. Diubah ke detik itu berarti ini 30 detik atau 30 sekon. Nah, karena 1 menit itu 60 detik. Berarti setengah kali 60. Setengah kali 60 berarti 30 detik doang. Dia pakai debit. Debit Q sama dengan A dikalikan V. Ini Q itu sama juga dengan volume per T. Nah, beda ya, volume yang atas, volume itu pakai kapital, kecepatan itu pakai V kecil ya, huruf kecil ya. Nih. Nah, jadi nanti disamakan, rumus ini saling berhubungan, debit ini. A kali V itu sama dengan V per T. Loh, M-nya mana? M-nya tuh nanti dari volume. Kita masukkan dulu A-nya berapa ini? A-nya ini 0,5 kali 10 pangkat negatif 4. 0,5 dikalikan 10 pangkat negatif 4. V-nya kan dapat. V-nya tadi kalau tidak salah 6 ya. 6 meter per sekon ya. Nah ini 6 meter per sekon. Masukkan 6. Sama dengan volumenya tidak tahu berapa. T-nya 30 detik. Nah berarti kan tinggal kali silang nih. 0,5 kalikan 6 berarti kan 3. 3 dikalikan 10 pangkat min 4 dikalikan 30 sama dengan volume. Berarti volumenya sama dengan ini berarti 90 dikalikan 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, bagaimana cari cara massa? M itu sama dengan rho kalikan volume. Massa dikalikan massa jenis dikalikan volume. Kok V kecil? V kapital ya. Nah, V kapital. Nah, rho ini massa jenis. Massa jenis air. Massa jenis air itu sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, jadi ini adalah massa jenis air yang kita gunakan karena ini cairan di sini, asumsinya ini adalah air ya. Nih, asumsinya adalah air, kelajuan air. Nah, berarti dia emang air. Massa jenis air. Kalau massa jenis minyak itu 800 biasanya 800 kg per meter kubik. Jadi nanti ini M-nya sama dengan rho-nya 1000. Dikalikan volumenya ini 90 kali 10 pangkat min 4. Oh, ini coret 4 nolnya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini habis. Berarti massanya ini sama dengan 9 kg. Oh, dapat kan? Nah, jadi massa air yang keluar ini adalah massa air yang keluar selama setengah menit. Kalau yang di atas ini namanya volume ya. Ini volume air selama setengah menit. Nah, jadi harus bedakan mana yang volume, mana yang massa jenis, mana yang massa. Oke, sekian pembahasan soalnya. Semoga bisa diikuti alur berpikirnya dan semoga bisa dimanfaatkan ke soal sejenisnya. Dan terima kasih perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya lagi. Dadah.